Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lama banget videonya nggak muncul-muncul. Gua nungguin notifikasi udah gua nyalain, nggak nyala-nyala. Kenapa sih bang? Jangan lama-lama lah videonya. Iya. Kangen nih. Enggak, karena memang ada kesibukan. Sehari itu biasanya 2 video. Ini saya hanya mampu sehari itu memproduksi 1 video. Ya mohon maklum lah. Maklum dong, masa nggak dimaklum. Tapi walaupun satu video, kali ini bener-bener video yang sangat menggigit. Video kok menggigit, Bang? Ya, video apa Bang menggigit? Judulnya adalah Delogok Jaran. Gila lu Bang, itu materi apa lu Bang? Ya, ini materi yang sangat fenomenal. Saya akan bahas Delogok Jaran. yang bukan orang Jawa, silahkan googling apa artinya Delogok Jaran. Ada di Google. Kalau orang Jawa pasti udah familiar dengan kata-kata Delogok Jaran. Apalagi orang Solo. Ya, saya ambil ini karena nanti erat hubungannya dengan Pak Jokowi, mantan presiden, erat hubungannya dengan Gibran, dan erat hubungannya dengan Pak Prabowo, walaupun bukan orang Solo, tapi hubungan korelatifnya dengan Pak Jokowi, Prabowo dengan Pak Jokowi, dan Prabowo dengan Mas Gibran. Bang, ngelihat pengantarnya kayaknya keren banget nih Bang. Iya. Keren. Sumpah keren banget. Sumpah. Makanya karena keren, jangan di skip ya. Sampai bener-bener tuntas ya. Ada iklan lewat ya, tungguin lah, sabar. Nanti di skip lagi. Bang, lu pinter juga lu Bang. Cari strateginya lu pinter juga lu Bang. Enggak, serius. Ya, itu satu. Yang kedua, ini full ketawa ya. Jadi kalau nggak ketawa nanti tolong ditegor. Sedikit Bang ketawanya, kurang banyak katanya. Jangan lagi, justru malah kebalikannya. Lu Bang, nggak lucu juga ketawa sendiri. Jadi kayak orgil gitu. Ya! Udah bikin konten capek-capek, dikatakan udah tahu saya orgil, dikatain orgil lagi. Ya, oke, kembali lagi ke materi. Delogok Jaran. Saya nggak terjemahkan Delogok Jaran itu apa. Siapa saja orang-orang yang termasuk dalam kategori Delogok Jaran? Nih, beberapa orang saya sebutin namanya jangan ya. Awas lu Bang, kalau lu sebutin nama, gua bisa tuntut lu Bang, pencemaran nama baik lu Bang. Atau gua pakai pasal perbuatan tidak menyenangkan lu Bang, kalau sampai lu sebut nama. Ya udah. Orang-orang yang termasuk dalam Delogok Jaran adalah, kita sudah bisa mulai dari terakhir kemarin mantan Presiden Joko Widodo selesai purna bakti, pulang pakai pesawat komersial diolok-olok. Kemudian pulang, diantar pakai pesawat TNI AU, katanya dikatain nebeng. Oh itu ya Bang, iya, kebayang nggak sih? Oke, sudah diprediksi, nanti jika mantan Presiden Jokowi sudah purna tugas, itu sudah tidak punya pengaruh apapun, nggak punya pengaruh apa-apa, tidak berguna sebagai masyarakat biasa, udah putus semua pengaruhnya. Begitu selesai, pulang ke Solo, orang masih berbondong-bondong terus ke rumah mantan Presiden Jokowi. Baik masyarakat umum, masyarakat biasa, maupun para tokoh, apalagi yang sedang maju ke kontestasi pilkada. Itu pun juga diolok-olok. Katanya, sudah mantan, kok masih cawe-cawe, kan? Ya, jadi Delogok Jaran kan? Ya, jadi udah nggak punya pengaruh, ternyata masih punya pengaruh. Begitu masih ada pengaruh,
masih dikata-katain lagi. Katanya cawe-cawe. Udahlah waktunya istirahat. Jangan lagi ikut-ikutan. Luar biasa kan? Luar biasa. Ditambah lagi para tokoh bangsa datang ke rumah Pak Jokowi. Tokoh-tokoh politik datang ke rumah Pak Jokowi. Termasuk Presiden Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi. Ini. Begitu datang ke rumah Pak Jokowi, masih dikatain lagi bahwa negara ini di bawah bayang-bayang mantan Presiden Jokowi loh kan. Katanya udah nggak ada pengaruhnya. Delogok nggak? Delogok lah, masa enggak? Katanya udah nggak ada taringnya lagi. Begitu datang dikatain, katanya Prabowo didekte sama mantan Presiden Jokowi. Gimana sih ente? Malah dicurigai, ini saking delogoknya ini si Jaran ini. Si Jaran ini saking delogoknya ini. Wah, ada juga yang ngatain ini akan terjadi negara dalam negara. Delogok enggak? Delogok lah, masa enggak? Oh, biar ya. Luar biasa kan logonya. Ada yang bilang bahwa negara ini Presiden Prabowo dikendalikan oleh mantan Presiden Jokowi. Ya. Ada yang bilang bahwa Presiden Prabowo adalah bonekanya Jokowi. Dan berbagai macam upaya untuk terus mengadu domba antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Luar biasa kan logonya. Gila kan? Gila. Masa enggak? Nah, sekarang begitu pasca penyusunan kabinet, Presiden Prabowo gaspol dalam bekerja. Pun demikian juga Mas Gibran gaspol dalam bekerja. Ada lagi nih. Pada saat belum gaspol, belum melihat bahwa Gibran selaku wakil itu hanya ban serep. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada gunanya, kan? Goblok kan? Orang delogo-delogo ini. Tapi di sisi lain, mereka juga ngomong, awas, hati-hati ketika Gibran terus bekerja, kunjungan ke LRT, MRT, ke sekolah-sekolah, pembukaan dan penutupan beberapa rakor, dan lain-lain, sampai dengan memimpin rapat kabinet kemarin untuk persiapan bantuan erupsi. Apa komentarnya? Kalau kemarin dikomentari, Gibran adalah wakil hanya sekedar ban serep, dan nggak ada gunanya apapun, bahkan cenderung makan gaji buta. Sekarang beda lagi. Awas, hati-hati. Pak Prabowo, hati-hati. Nanti bisa ditikam di tengah jalan dari belakang oleh wakilnya, kan? Jadi kerja salah, dicurigain. Nggak kerja nyakin salah. Wakil nggak ada fungsinya. Kerja cepet dicurigain. Ya, disangka mau menelikung presidennya, padahal setiap kali gerak dan langkah seorang Gibran selaku wakil presiden pasti ngomong dan minta persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Pasti itu, saya pastikan pasti, nggak mungkin enggak. Apalagi sekarang ini selama ditinggal 16 hari oleh Presiden Prabowo lawatan ke luar negeri, totali selama setengah bulan urusan dalam negeri Gibran yang take over atau yang handle, para ndelogok jaran ini terus nyinyir. Nyinyirnya apa? Yang katanya Prabowo nggak percaya ke Gibran karena masih anak kecil, lebih percaya ke menterinya, kan? Ndelogok nggak? Tapi begitu banyak pekerjaan yang diselesaikan dan dihandle oleh Gibran, disangkanya, awas, hati-hati Pak Prabowo, nanti Bapak bisa ditelikung di tengah jalan, kan? Ini udah manusia-manusia ndelogok jaran. Ini udah bener-bener ndelogok jaran beneran. Kumbal. Nah, ditambah lagi serangkaian kemarin pekerjaan Gibran dan sepak terjang Gibran selama ditinggal Presiden Prabowo berkunjung ke luar negeri. Yang sekarang lagi heboh adalah lapor Mas Wapres. Tahu sendiri kan, para ndelogok jaran ini ngomongnya apa? Dia bilang ini adalah kemunduran
Kenapa dibilang kemunduran? Karena hampir semua instansi, institusi sudah punya yang namanya keluhan masyarakat. Sudah hampir semua kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota sudah punya yang namanya kanal keluhan. Semuanya. Sampai ke instansi-instansi pun punya ini. Ngapain sekarang wakil presiden bikin kanal seperti ini? Kalau hanya bikin kanal kayak begini mah terlalu mahal kita gaji seorang wakil presiden. Kan deloko kan? Deloko nggak ini? Deloko lah, masa enggak sih? Gila kan? Ini orang-orang deloko jaran semua ini. Jadi ini adalah bukan kemajuan. Jadi ini bukan terobosan. Justru ini kemunduran. Kan deloko kan? Deloko. Oke, coba bayangkan satu kepala daerah saja biasanya sampai ribuan. Apalagi ini skupnya nasional. Mungkin Gibran membayangkan Indonesia ini adalah Solo yang bisa dikelola dengan cara-cara Gibran waktu menjadi wali kota. Ini tuh Indonesia, men. Jutaan orang. Kalau datang keluhan semuanya bareng-bareng, gimana cara nanginannya? Deloko kan? Makanya kalau masih kira-kira nggak ngerti, nggak tahu, mendingan berprangkasa positif aja deh. Mendingan, saya saranin. Jangan berprasangka negatif terus deh. Ya, paling-paling seperti yang sudah-sudah. Keluhan mah masuk, laporannya mah masuk, terus tapi nggak ada tindak lanjutnya. Dan selama ini kan yang terjadi, tahu banyak ini hanya seperti itu juga. Jadi hanya pencitraan kan. Deloko jaran kan, kerja pencitraan katanya. Aduh, pencitraan katanya. Apalagi itu Gibran setiap kemana-mana bawa buku sama susu. Emang bisa dibeli dengan susu, suara masyarakat. Deloko kan? Pokoknya nggak ada positif-positifnya, mah. Nggak ada. Semuanya yang dilakukan oleh Gibran negatif. Padahal sepak terjang Gibran yang seperti ini, Pak Prabowo tuh bangga banget. Bangganya kan, wakil gua hebat kan? Kan, wakil gua luar biasa kan? Tuh kan, gua nggak salah pilih kan wakil gua? Saling melengkapi, saling mengisi, membantu gua banget. Nggak sekedar wakil yang ban serep. Aduh, mati gua. Ketemu orang-orang deloko jaran ini nih. Malah ada yang lebih parah lagi. Lapor Mas Wapres ini adalah upaya-upaya yang dilakukan Gibran supaya bisa tampil di depan kamera pers atau media setiap hari. Coba bayangin aja. Saking delokoknya ini. Ini mah delokok jaran lumpuh. Saking delokoknya. Ini mah cuman upaya Gibran untuk tampil di media setiap hari. Coba bayangkan. Soalnya hal-hal yang seperti ini itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh wakil presiden sebelumnya. Kalaupun dilakukan itu oleh presidennya, bukan wakil presidennya. Contoh Pak SBY. Dulu ada kanal 1708. Itu tuh Pak SBY-nya, bukan wakilnya. Nah, tapi ini dari namanya saja sudah lapor Mas Wapres. Dari namanya ada kan sudah langsung produknya Wapres. Ini awas nih Pak Prabowo, hati-hati. Nanti bisa ditelikung di tengah jalan. Logo jaran. Orang juga semuanya tahu, men, bahwa yang namanya aduan, kanal aduan lewat WA, lewat email, lewat kotak pos, lewat apapun itu semuanya punya. Atau lewat aplikasi dibikinkan khusus, itu semuanya punya. Tapi masalahnya adalah efektif enggak? Nah, Gibran yang kita tahu selama ini di kota Solo nggak efektif dan ini adalah cara satu-satunya untuk ngedrive masalah. Dan kalau sekarang posisinya sebagai wakil presiden, tentu nanti lewat presiden, salah satu adalah tool untuk ngedrive semua kepala daerah dan instansi lainnya berikut kementerian-kementerian yang lainnya. Gitu. Ya tapi bagi deloko jaran mana bisa berpikir sampai ke sana. Karena selalu dia itu negatif terus. Didasari oleh kebencian. Didasari oleh kebusukan hati mereka. Ini adalah golongan orang-orang deloko jaran. Gri, berani nggak sebutin nama? Iya! Enggak, gue sebutin nama. Takutnya dia bukan jaran.
Takutnya dia manusia. Kan nanti gue diprotes. Gue manusia kok. Dikatain delok jaran, gue nggak terima. Terimanya mau ngapain? Mau lapor. Harusnya dikatain apa? Harusnya dikatain delok manusia dong. Biar, aduh. Malah ada yang lebih delogok lagi. Ada lagi, Bang? Ada. Ini adalah sekedar untuk mengumpulkan masalah, tapi follow up-nya juga belum tentu, seperti yang sudah kita tahu. Sehingga yang tadi saya bilang bisa tampil di media setiap hari, ya follow up-nya kita juga nggak tahu. Dan ingat, ini adalah investasi Gibran untuk tahun 2029. Ya! Lah ya, kalian politik lah, politikus lah. Tapi ini mah bukan politikus, dukun ini mah. Ya, nebak untuk tahun 2029. Coba bayangin aja. Kan delogok kan? Delogok banget. Bener-bener delogok jaran ini. Gila. Karena apa? Kalau kita ngelihat dari sudut apapun, dari sisi efektivitasnya, nggak efektif sama sekali. Pertama, katanya akan di follow up 14 hari kerja. Ya, kalau 14 hari kerja, kemudian masalah itu di-deliver ke subordinat di bawahnya, nanti di sana masih diproses lagi, turun lagi masih diproses lagi, turun lagi masih diproses lagi. Nah, ini 5 tahun juga belum tentu di follow up katanya. Loh kan, otaknya delogok jaran tuh kayak begitu tuh. Padahal yang sudah dilakukan oleh Gibran, ini adalah cara-cara untuk memangkas birokrasi. Dia nggak mau kalau kemudian lempar lagi, terlalu berbelit-belit. Walaupun juga sudah ada kekhawatiran, ini mengambil porsi pekerjaannya legislatif. Ya, ada yang merasa. Aduh. Oke, kalau kita bahas nggak ada habisnya, karena yang namanya delogok jaran, itu sampai mati tidak akan sembuh, kecuali dikasih jabatan. Memang bener Bang, sesederhana itu. Iya, asal mereka si delogok jaran ini dikasih jabatan, dia akan diem. Nggak usah nunggu mati lah. Tapi selama mereka tidak dikasih jabatan, atau selama dia tidak memperoleh kedudukan, dia akan jadi delogok jaran terus sampai mati. Gue jamin. Oke ya, jadi golongan delogok jaran ada di mana-mana. Hati-hati. Kita jangan terprovokasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.